Episode 13. Cinta terpendam. Lo udah hamilin Tasya sebelum gue nikahin dia. Dan kalian menggugurkan kandungan itu kan? Dia membelalakan matanya tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Kenan mengatakan hal yang membuat dirinya langsung syak seketika. Hahaha, lelucon apa yang kau katakan? Kenan, bukankah itu sama saja kamu menjelekkan nama istrimu sendiri? Vincent tertawa dibuat-buat. Tapi menurut gue, itu sama sekali nggak lucu. Kenan, kalau gue jadi Tasya, pasti gue udah sakit hati banget dituduh seperti ini sama pasangan gue sendiri. Dia masih mengamati ekspresi kedua pria yang ada di hadapannya saat ini. Terlihat dari wajah Kenan sedang menahan amarah. Matanya bahkan menatap benci bercampur luka saat menatap Vincent. Kemudian dia beralih melihat Vincent. Kening dia mengkerut. Bisa dilihat wajah pria itu seperti menahan rasa takut. Dalam mata kelam itu terlihat tatapan yang gelisah. Astaga, apa jangan-jangan yang dikatakan Kenan memang benar? Vincent menghamili istri Kenan dan mereka menggugurkan kandungannya. Biug, biug, biug. Dia terkejut melihat Kenan yang tiba-tiba menyerang Vincent dan memukulnya. Apalagi saat ini mereka berada di pelataran rumah sakit. Dari depan muncul dua satpam yang lari tergopoh-gopoh melerai perkelahian dua orang dewasa itu. Vincent yang tidak siap terkena pukulan di wajahnya oleh Kenan. Tapi dia bisa menangkis pukulan yang kedua. Stop, Kenan, Vincent, kalian bisa berhenti gak? Seru dia. Kenan berhenti menyerang Vincent ketika mendengar dia menjerit. Hal itu dijadikan Vincent untuk menyerang Kenan membabi buta. Tidak tanggung-tanggung. Vincent memukul wajah Kenan berkali-kali. Bahkan dia hampir menginjak perut Kenan kalau tidak ditarik oleh dua satpam itu. Kenan. Dia berlari menghampiri pria itu. Astaga. Ia begitu miris melihat wajah tampan Kenan yang terlihat babak belur. Kenan sudah tergeletak di tanah memegangi dadanya. Sepertinya tadi terkena pukulan Vincent yang memang tidak main-main. Beberapa orang yang melihat tidak berani mendekat. Entah kenapa. Tapi melihat dokter dia mendekat dan merasa khawatir terhadap pria itu. Semuanya hanya bisa diam menonton. Kenan meringis menahan rasa sakit. Dia bisa melihat ada beberapa memar di wajah Kenan. Ayo masuk ke dalam. Aku obatin kamu. Dia memapah Kenan untuk masuk ke dalam rumah sakit. Seorang perawat pria membantunya. Mungkin kejadian pukul memukul tadi akan segera viral karena dia sempat melihat ada seseorang warga yang merekamnya. Ah, sudahlah, dia tidak peduli. Dia dibantu perawat itu membawa Kenan ke dalam ruangannya. Entah apa yang dipikirkan dia. Wanita itu tidak hanya bersimpati pada Kenan yang telah dipukuli oleh Vincent. Namun, dia juga ingin tahu seluruh kejelasan peristiwa yang terjadi tadi. Bukan karena dia ingin ikut campur terhadap permasalahan mereka. Tapi di sini dia baru saja mendapatkan curhat dari seorang Tasya yang mengatakan bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya. Setelah beberapa jam kemudian, dia mengetahui fakta lain bahwa Vincent telah menghamili Tasya sebelum dia menikah dengan Kenan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Seperti benang kusut yang harus segera diuraikan agar semuanya terlihat jelas. Tasya, Kenan dan Vincent, dia mengenal semuanya. Bahkan dia cukup dekat dengan Vincent beberapa tahun yang lalu. Tetapi di sini yang tidak dia tahu kalau ternyata Kenan, Vincent dan Tasya saling mengenal dan mereka memiliki masalah di masa lalu. Makasih, D. Udah tugas gue. Lagian kalian tuh kenapa kekanakan sekali? Sih, kalau mau adu jotos tuh, jangan di depan rumah sakit, di pinggir jalan raya sono. Ketus dia membalut luka memar di bibir Kenan dengan plaster. Awah, sakit deh. Kenan meringis menahan perih, karena sudut bibirnya memang robek. Cemen, kalau tahu adu jotos itu bakalan terasa sakit ya, nggak usah ngelakuin itu. Kenan hanya tersenyum. Dengan posisi seperti ini, Kenan bisa melihat wajah dia yang terlihat sangat jelas. Kamu semakin cantik aja. D. Jujur gue kangen banget sama lo. Jantung Kenan berdegup sangat kencang. Posisi mereka begitu dekat. Perasaannya membuncah bahagia. Gadis yang dulu pernah dekat dengannya dan hanya dianggap sebagai seorang adik ketika SMA. Namun setelah mereka bersama-sama selama hampir 2 tahun, membuat Kenan mulai memiliki perasaan sayang yang lebih untuk gadis itu. Ya, Kenan akui itu. Namun dia tidak berani mengutarakan perasaannya kepada dia. Karena dia masih terikat dengan Tasya, Kenan bingung dan merasa dilema dengan perasaannya sendiri. Tetapi ketika dia mengutarakan cinta kepadanya, sungguh Kenan terlalu terkejut karena ternyata dia juga mencintainya. Namun lagi-lagi Kenan tidak bisa membalas perasaan dia bukan karena dia tidak mencintai gadis itu. Tetapi Kenan tidak mau melukai perasaan dia jika suatu saat nanti gadis itu tahu bahwa Kenan sudah terikat perjodohan dengan wanita lain. Namun, setelah kelulusan dia,
Kenan yang saat itu merasakan rindu yang luar biasa terhadap dia, mencari gadis tersebut. Tetapi sayang sekali setelah acara wisuda Kenan tidak bisa menemukan dia sampai 10 tahun kemudian. Ironi memang, awalnya dia yang merasa kasihan kepada Tasya, menerima perjodohan itu karena keduanya memang sudah berteman sejak kecil. Kenan merasa Tasya gadis yang baik, tapi semakin lama perasaan itu pun semakin hamba. Karena dia tidak bisa menemukan dia, Kenan tiap hari mencarinya, datang ke beberapa sahabatnya. Tetapi dia tidak mendapatkan informasi apapun karena keluarga dia juga sudah pindah rumah entah kemana. Kenapa lu ngeliatin gue kayak gitu? Dia sewot karena sejak tadi Kenan menatapnya tanpa berkedip. Kamu mau gak dengerin semua penjelasanku? Kenapa aku memukul Vincent? Dan kenapa aku dulu nolak cinta kamu? Ucap Kenan masih intens menatap dia. Tangan dia menggantung di udara ketika mendengar ucapan Kenan yang menyangkut kisah masa lalu. Tiba-tiba, hatinya terasa nyeri kembali. Entah kenapa dia merasa luka itu belum kering, bahkan sudah melampaui waktu yang cukup lama, yaitu 10 tahun. Enggak perlu, lo enggak perlu jelasin apapun. Gue enggak butuh dan gue enggak mau dengerin penjelasan apapun dari lo. Karena menurut dia, Kenan tidak akan merubah apapun dengan dia menceritakan segalanya. Bersambung.